Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shallu ala nabi Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji, adbata ya jiratal alamin, ya ilal judi wal karami, ya ilal judi wal karami, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji, adbata ya jiratal alamin, ya ilal judi wal karami, ya ilal judi wal karami, tedengar ahli sunnah wal jamaah, wekal ngajine lan wekul berjamaah, wekal ngajine bakal dadi wong pinter, wekal berjamaah bakal dadi wong bener, wekal berjamaah bakal dadi wong bener. Ya Rasulullah, qabba salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji, adbata ya jiratal alamin, ya ilal judi wal karami, ya ilal judi wal karami, wekal ngajine ora wekal berjamaah, dadi wong pinter ora dadi wong bener, wekal berjamaah ora wekal ngajine, dadi wong bener ora dadi wong pinter, dadi wong bener ora dadi wong pinter. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji, adbata ya jiratal alamin, ya ilal
Dewan karami ya hailal Dewan karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Miftahul Jannah yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, bersyukur pada Allah dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji baginya, dialah Allah yang maha segalanya, dan kita pun akan kembali kepadanya. Mudah-mudahan husnul khatimah. Juga tak lupa salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah manusia luar biasa, Nabi terpilih, Rasul terunggul yang merupakan figur sentral, contoh suri tauladan bagi seluruh umat manusia, baik itu pemimpin negara maupun pemimpin keluarga. Dan kita pun sangat berharap terhadap syafaatnya. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat bukan hanya sekedar diakui sebagai umatnya, tapi kita pun mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, betapa cepatnya putaran waktu, tidak terasa sekarang sedang nginjak insyaallah berarti ke-8 hari. Mudah-mudahan baik yang sudah dilakukan, mudah-mudahan semuanya minimal dapat ampunan Allah SWT, dan yang akan datang mudah-mudahan kita pun dikuatkan oleh Allah SWT, terutama di samping menahan lapar dan dahaga, sekaligus bisa menahan semua yang membatalkan puasa dan yang menghilangkan pahalanya. Betapa indahnya Islam itu, alhamdulillah. Di luar sana ada orang mengatakan banyak jalan menuju Roma. Kalau Islam itu banyak jalan menuju surga. Alhamdulillah. Insyaallah nanti berlomba-lomba masuk surga itu sesuai dengan kebaikannya masing-masing. Mungkin saja ada yang masuk surga. Kenapa Anda masuk surga? Saya jihad bela agama. Kenapa Anda masuk surga? Saya mabrur dalam haji. Kenapa Anda masuk surga? Saya sering berbagi rizki, berbaik hati dalam kekayaan. Dan insya Allah bahkan itu semua kebaikan hakikiahnya menuju adalah surganya Allah SWT. Hadis mengatakan dalam sebuah hadis, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 golongan manusia. Ini enggak biasanya orang merindukan surga, biasanya orang pengen masuk surga, biasanya pengen jadi ahli surga. Ini justru dibalik. Surga merindukan 4 golongan manusia. Mudah-mudahan termasuk di dalamnya kita semua, amin. Siapa yang dirindukan surga? Satu adalah talil Quran, orang yang cinta Quran, membaca Quran, dawam Quran, istiqamah dengan Quran, berteman dengan Quran. Tiada hari tanpa baca Quran. Intinya dia sering membaca Quran, senang baca Quran, cinta Quran. Alhamdulillah. Rata-rata kalau di bulan puasa itu biasanya tadarus. Mudah-mudahan tadarus tidak finish di bulan Ramadan. Sekalipun sudah lewat Ramadan, bisa jadi Ramadan lewat, tapi tetap kita baca Quran sehingga kita termasuk orang-orang yang mencintai Quran. Apalagi yang namanya Quran itu bukan hanya sekedar yaitu kitab suci bagi umat Islam. Quran itu bukan hanya sekedar mukjizat. Ya, bukan hanya sekedar pedoman hidup, tapi Quran itu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah turunkan Quran semuanya yaitu rahmatul lil alamin,
yaitu wa huwa sifau wa rahmatul lil mu'minin. Tapi Allah turunkan Quran bukan hanya sekedar mukjizat, bukan hanya sekedar pedoman hidup, tapi Quran adalah sifau wa rahmatul lil mu'minin, yaitu penyembuh dan kebaikan dan rahmat bagi orang-orang beriman. Ini bukan sekedar obat, tapi penyembuh, sebab obat belum tentu sembuh, tapi Quran insyaallah bahkan sifau min kulli da'in, insyaallah pengobat dari semua penyakit. Makanya mudah-mudahan sekali lagi insyaallah kita termasuk di dalamnya ahli-ahli Quran, cinta Quran, senang Quran. Quran itu insyaallah Allah berikan kebaikan-kebaikan bagi orang yang membaca Quran, bukan satu kalimat, tapi setiap huruf Allah kasih kebaikan, yaitu 10 kebaikan. Itu pun ya dalam hadis bukan itu. Misalkan dikala orang misalkan baca Quran dikala sholat, sedang sholat, itu beda lagi, 100 kebaikan. Taruh kata kita Bismillahirrahmanirrahim, itu 19 huruf. Kalau di dalam sholat itu 100.900 kebaikan Allah kasihkan. Kalau misalkan kita punya wudhu di luar sholat, tapi kita punya wudhu, baca Al-Quran, tiap hurufnya 25 kebaikan. Allah kasih 25 kebaikan setiap hurufnya, yaitu alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Itu kan huruf hijaiyah. Padahal Bismillahirrahmanirrahim itu jumlahnya 19 huruf. Jadi orang baca Bismillahirrahmanirrahim, kalau misalkan 25 kali 19 huruf berapa tuh? Ada lagi, ketika kita tidak punya wudhu, asal jangan di tempat kotor. Ketika kita tidak punya wudhu, di luar sholat tidak punya wudhu lagi, kita baca Quran. Berapa itu per hurufnya? Allah kasih 10 kebaikan. Betapa besarnya Allah berikan kebaikan-kebaikan dari Al-Quran. InsyaAllah mudah-mudahan itulah orang-orang yang dirindukan surga, yaitu orang yang membaca Quran, senang Quran, cinta Quran, berteman dengan Quran, insyaallah. Apalagi kalau kita tahfidz Quran, hafal Quran, insyaallah bukan hanya sekedar diutuhkan di alam kuburnya jasadnya, insyaallah cacing tanah pun tidak berani menyentuhnya. InsyaAllah Allah muliakan, diutuhkan jasad-jasadnya. Mudah-mudahan anak cucu kita termasuk di dalamnya ahli-ahli Quran, apalagi kalau termasuk tahfidz Quran. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Itulah diantaranya yang dirindukan surga. Ya, yang kedua yaitu yang dirindukan surga itu adalah wahafidhil lisan, orang yang menjaga lisan. Hati-hati dengan lisan, sebab lisan itu saya sering sebutkan, lisan itu kecil bentuknya tapi besar bahayanya. Maaf kata, bisa jadi satu kalimat dari ucapan kita bisa jadi abadi di neraka. Satu kalimat bisa abadi di surga. Misalkan orang dari mulai kecil terus tumbuh besar sampai dewasa sampai tua, itu baik-baik saja. Tapi tiba-tiba dia dapat jodoh, akhirnya dia demi cinta sampai korbankan agama, dia murtad, timbul kemusyrikan, kemurtadan, keluar dari Islam, maka abadi di neraka. Murtad itu kan bahasa lisan. Misalkan saya keluar dari Islam, itu adalah murtad. Naudzubillahi min dzalik. Begitu juga satu kalimat bisa dari satu kalimat yang terucap dari lisan kita bisa jadi abadi di surga. Dia seumur-umur hidup dalam kekafiran, hidup dalam kemusyrikan, di luar Islam, tiba-tiba pas dia mau meninggal dia bersyahadat pada Allah SWT, disaksikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Insyaallah salat juga belum, baru baca syahadat. Semua syahadat itu, dengan syahadat itu semua akan menggugurkan dosa-dosa kekafirannya, insyaallah abadi di surga. Makanya hati-hati dengan lisan, insyaallah. Ya, lisan itu kecil bentuknya, besar bahayanya.
termasuk haji pun pahalanya bisa hilang gara-gara lisan, yaitu fasek, jidal, rofas itu adalah bahasa. Begitu juga puasa, bahkan bisa dengan satu kata bisanya itu menghilangkan, menggugurkan semua pahala yang telah kita bangun dari dulu sampai sekarang. Karena ketakaburan, karena misalkan kecongkakan, itu adalah bahasa lisan. Makanya mudah-mudahan dengan puasa ini bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi kita pun mampu menahan, yaitu yang membatalkan puasa dan menghilangkan pahala puasa. Insyaallah diantaranya itu yang dirindukan surga tiada lain, diantaranya satu adalah orang yang cinta Quran, senang baca Quran. Yang kedua, mampu menjaga lisan, insyaallah. Maka sekali lagi terakhir, yaitu jangan sekali-kali meremehkan orang atau menjelekkan orang kalau kita masih jelek seperti orang. Jangan bicara keburukan orang kalau kita pun masih buruk seperti orang. Jangan menghinakan orang kalau kita pun masih hina seperti orang. Kita jaga-jaga, yaitu saling menghargai, saling menghormati, saling memuji. Mudah-mudahan diantara kita tidak ada yaitu saling menjelekkan. Mudah-mudahan dengan puasa ini kita menjadikan orang-orang yang baik sehingga dirindukan surga Allah SWT. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.